Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. 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 Puji Tuhan, Saudara. Ya, saya secara pribadi menaikkan pujian syukur kepada Kristus Tuhan. Ya, kalau saya bisa sampai saat ini bisa melayani Tuhan. Ini ada satu kepercayaan yang dipercayakan kepada saya oleh pemimpin jemaat atau gembala sidang di tempat ini. Beliau telah menelepon saya beberapa hari yang lalu dan Ibu Gembala juga sempat memberitahukan di WA Group. Ya puji Tuhan, ini satu kesempatan yang indah, saya patut menghargai karena ini pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga saya berdoa kepada Tuhan biar firman Allah ini jadi berkat bagi kita semua. Amin, Saudara. Haleluya. Saya tidak akan berkomentar panjang, saudara-saudara. Saya ajak kita semua membuka firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, kita akan membaca 2 ayat saja, ayat yang ke-26 dan 27. Jemaat yang sudah mendapatkan, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan 2 ayat ini dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 dan 27. Yang sudah dapat katakan haleluya. Puji Tuhan, saudara terbantukan dengan fasilitas yang ada, LCD ya ada di depan. Puji Tuhan. Hitungan ketiga kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya akan memberikan judul khotbah saya malam hari ini. Saya akan bicara tentang gereja yang berdaya tahan dan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat dan memperhatikan topik ya pembicaraan di hari-hari ini ya itu sedang membicarakan ya hal yang sangat menarik yang terjadi di dunia, khususnya kita di Indonesia ya. Itu terjadi pembicaraan hal ini dibicarakan oleh orang-orang yang besar sampai kepada masyarakat biasa. Adanya krisis yang terjadi di hari-hari ini, saudara. Bagaimana kita melihat banyak orang memperbincangkan, apalagi sekarang yang terjadi di Indonesia, itu cukup terasa ketika subsidi BBM naik, saudara. Betul, saudara? Ketika pemerintah menaikkan BBM, ini sungguh sangat mengejutkan. Ini sungguh sangat memberikan perhatian penuh bagi seluruh kalangan masyarakat yang ada, saudara. Kondisi ini melanda seluruh Indonesia. Cuma pengaruh naik BBM ini berpengaruh di semua aspek kehidupan manusia. Ya,
Coba saudara ingat dan saudara bayangkan hari-hari ini betapa sulit dan sukarnya. Dan orang-orang di hari ini dihantui dengan rasa takut, dengan rasa khawatir. Banyak orang ngomel, banyak orang berbincang, bicara tentang hal ini saudara. Belum lama kita kena pandemi COVID-19. Pemerintah baru kemarin kasih naik ini BBM saudara. Masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di golongan yang terendah. Rata-rata di Kabupaten Kepulauan Talaut ini saudara, itu mata pencariannya petani saudara. Ya. Mereka merasa betapa sulit, tidak sebanding. Naik BBM pengaruhnya di berbagai macam hal. Coba saudara ke pasar. Biasa kalau kita bawa 100.000, kita beli belanja di pasar, dulu itu ada berapa item yang kita bawa di pasar. Coba sekarang belanja di pasar. Beli ikan pasti cuma 1 ekor. Ya. 100.000 kita belanjakan di pasar. Cuma bawa itu batang bawang. Betapa sulit krisis yang terjadi saudara. Itu dirasakan tidak hanya orang-orang yang ada di golongan atas. Tetapi juga terasa bagi mereka yang ada di golongan yang terendah saudara. Nah betapa ini yang terjadi. Saya katakan bahwa inilah goncangan. Seperti firman Allah kalau kita melihat malam hari ini. Bahwa waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Sungguh luar biasa saudara. Kalau kita perhatikan seakan-akan. Dan itu nyata Tuhan izinkan bahwa bumi itu digoncangkan saudara. Allah adakan goncangan di bumi ini. Itu kata firman Tuhan. Bahwa suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi. Tetapi atau kita lihat di sini langit juga digoncangkan. Ya. Bumi yang kita tempati ini saudara. Yang kita diami hanya sementara. Di berbagai macam tempat terjadi goncangan. Bahkan khususnya di Indonesia ini kita merasa ada goncangan-goncangan yang terjadi. Allah adakan goncangan. Firman Allah menjelaskan bahwa di akhir zaman itu akan ada goncangan di berbagai bidang kehidupan manusia. Amin saudara. Haleluya. Kalau kita meneliti kembali kitab Ibrani 12 ini ayat 26 dan 27. Bahwa goncangan-goncangan itu saudara. Itu Allah izinkan. Allah adakan. Bahkan Allah berjanji akan menggoncangkan sekali lagi. Bukan hanya bumi yang akan Allah goncangkan. Tetapi Allah juga akan menggoncangkan langit. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bumi dan langit itu akan digoncangkan Tuhan. Kalau kita pelajari bumi ini, saudara. Apa arti dari firman Allah menurut kitab Ibrani? Bumi secara alegoris yang dimaksudkan adalah goncangan bumi yang menunjuk pada goncangan-goncangan yang seringkali terjadi tanpa kita sadari saudara. Tiba-tiba ada terjadi gempa bumi. Tiba-tiba terjadi bencana alam. Tiba-tiba terjadi tsunami. Ini diadakan oleh Allah. Tiba-tiba krisis itu melanda, menghantam ekonomi masyarakat. Seringkali Tuhan goncangkan keuangan kita. Amin saudara.
Haleluya. Allah izinkan ini semua saudara terjadi. Beberapa hari kemarin saya nonton televisi saudara. Ada di Aceh itu terjadi gempa bumi saudara. Mereka sangat panik, ya, sangat ketakutan. Karena hal yang pernah terjadi di 2014 kalau tidak salah. Bulan Desember waktu gempa bumi dan tsunami menghantam Aceh. Sehingga ketika terjadi gempa bumi saudara, mereka semua panik saudara. Goncangan-goncangan ini terjadi, Allah izinkan di beberapa daerah, di beberapa tempat saudara. Kita jangan senang, merasa aman saudara. Saya ingat waktu tahun 2007 kalau tidak salah itu laut itu digoncangkan dengan gempa bumi. Ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau saat mungkin malam ini terjadi gempa bumi saudara. Saya percaya gereja Tuhan itu penuh. Karena orang berpikir masih ada dalam situasi aman. Kenapa? Karena Tuhan mungkin belum izinkan goncangan. Kalau kita melihat di sana sini terjadi goncangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Allah berkata bahwa aku akan menggoncangkan bumi. Tapi saudara kita melihat firman Tuhan berkata juga tidak hanya bumi saja digoncangkan oleh Allah, tetapi langit juga digoncangkan oleh Tuhan. Ya. Goncangan langit saudara. Kalau kita perhatikan, kita belajar ini mengacu pada goncangan secara rohani. Yaitu goncangan yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Haleluya. Goncangan yang dialami oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bukankah Allah gambarkan orang-orang percaya itu seperti bintang-bintang di langit saudara. Saya pernah kasih tahu kepada jemaat saya, kita harus punya kualitas bintang. Karena orang-orang percaya itu Allah gambarkan seperti bintang-bintang di langit. Amin. Saya tahu jemaat Sebaut, ini jemaat tua saudara. Ya, punya kualitas bintang. Amin. Haleluya. Dan itu terjadi saudara. Kapan itu akan terjadi? Allah berfirman, tidak hanya bumi saja digoncangkan. Kita bisa memperhatikan sana sini. Ada gempa bumi, ada bencana alam, ada tsunami, ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan bagi manusia. Untuk patut dirasakan kekhawatiran dan ketakutan. Kadang-kala Allah menggoncangkan ekonomi, Allah menggoncangkan keuangan kita, Allah menggoncangkan usaha kita, Allah menggoncangkan rumah tangga kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di sini, bintang ini bicara tentang orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang berharap, yang terus bergantung kepada Tuhan. Saya percaya kita semua malam hari ini, kita adalah orang-orang yang percaya yang memiliki kualitas bintang. Ya. Tuhan tunjukkan kasih setianya kepada kita semua malam ini. Ujian tadi sangat memberkati. Ya. Tuhan mau tunjukkan kasih setianya kepada kita. Sehingga saya kalau merenungkan kebaikan Tuhan itu luar biasa saudara. Coba saudara, kalau kita merenungkan itu anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan itu sangat dahsyat dan luar biasa. Sampai saudara akan meneteskan air mata. Betul saudara? Ya, Bapak Charlie Kaunang yang sudah memimpin pujian. Saya percaya sungguh hadirat Tuhan, kasih setia Tuhan itu dialami saudara.
Sehingga ketika saudara respon, saudara pun akan mengalami hal yang sama. Haleluya. Kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan ingin supaya kita melihat ya pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Tujuan Allah izinkan goncangan itu terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ya, langit yang menggambarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Apa tujuan Allah izinkan adanya goncangan baik di bumi maupun ada di langit, saudara. Kalau kita melihat ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi Allah adakan goncangan di langit dan di bumi. Karena Allah ingin melihat supaya anak-anak Tuhan, ya, orang-orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan, itu tetap tidak tergoncangkan imannya kepada Tuhan. Terkadang Allah izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, saudara. Kita sudah setia kepada Tuhan. Saya sudah melayani dengan baik. Setiap kesempatan ibadah, setiap kesempatan berdoa. Saya jadi orang rohani di gereja. Waktu kapan? Di mana dia tidak hadir dalam setiap pertemuan, senantiasa hadir. Dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah dia selalu setia melayani Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan goncangan, mungkin Tuhan goncang ekonomi. Seringkali Tuhan goncang torampe keuangan, saudara. Tuhan izinkan supaya kita mengalami goncangan dalam usaha, mata pencarian kita. Hal ini terjadi, saudara, dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita adalah jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang percaya yang kuat, yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun. Haleluya. Masalah boleh datang, persoalan boleh terjadi, saudara. Tantangan boleh ada, krisis boleh terjadi hari-hari ini. Dunia bisa berubah, tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya bagi orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Sebab kita punya Yesus yang senantiasa terus hadir dalam hidup kita. Haleluya. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pencobaan, kita selalu berkata, ini bukan karena kekuatanku, ini bukan karena gagahku, tetapi ini semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Saudara, kita merenungkan kadangkala Tuhan izinkan masalah terjadi. Tuhan goncangkan, ya. Tuhan luaskan segala persoalan kita alami di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Tetapi saudara, saya ingatkan malam hari ini kepada kita semua. Percayalah, masih ada Tuhan yang senantiasa terus memberikan kekuatan baru dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Setiap ada masalah, setiap ada persoalan, mari ya seperti Yosafat, saudara. Dalam 2 Tawarik pasal 20 kalau saudara bisa baca di sana. Bagaimana di saat situasi rasa takut yang dihadapi. Karena ada sejumlah laskar besar yang akan melawan dia. Tetapi pada satu saat itu juga dia ambil komitmen, dia ambil keputusan. Dia cari Tuhan. Bahkan dia berpuasa. Luar biasa, saudara. Dia sampai sujud menyembah Allahnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Yosafat melihat mujizat Tuhan terjadi. Pertolongan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Saya percaya
Siapa manusia yang tidak punya masalah? Siapa manusia yang tidak punya persoalan? Terkadang kita juga seringkali diizinkan masalah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita tetap merendahkan diri kita kepada Tuhan. Kita pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Allah adakan goncangan terjadi karena Allah ingin melihat ya bahwa ekonomi bisa tergoncang. Ya, apapun di sekitar kita boleh tergoncangkan. Dunia ini bisa tergoncangkan dengan krisis-krisis yang terjadi. BBM silakan naik, ya. Apapun yang terjadi saudara, tetapi iman, harap kasih, dan kesetiaan kita orang-orang yang percaya, itu juga tidak akan pernah tergoncangkan. Amin. Haleluya saudara. Kalau kita melihat satu contoh dalam kitab Matius pasal yang ke-26, ayat 31 saudara. Dalam Matius pasal 26 ayat 31. Firman Tuhan berkata, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya rindu jemaat di tempat ini saudara, tidak akan terjadi hal yang seperti dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ya, ketika mereka bersama makan, ya, dalam perjamuan malam, Yesus bersama dengan murid-murid Yesus, tiba-tiba Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Saya percaya jemaat Sebaut tidak akan tergoncang DP iman karena Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya. Jangan terjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Yesus sudah tahu apa akan terjadi sesudah apa yang dia katakan. Ketika Yesus melihat pertama Petrus, dia menyangkal Yesus. Ya. Ini alasan kenapa Yesus berkata, malam ini imanmu tergoncang karena aku. Petrus menyangkal Yesus. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus demi 30 keping perak, saudara. Bahkan murid-murid yang lain lari, selamatkan diri, tinggalkan Yesus, saudara. Thomas, ia kehilangan iman kepada Tuhan. Haleluya. Kleopas dan teman-teman pulang ke Emmaus, ambil keputusan untuk tidak ikut Yesus lagi. Saya percaya saudara, ketika zaman akhir ini, firman Allah sudah katakan dalam kitab Timotius bahwa akan datang masa yang sukar. Ketika masa krisis terjadi, masa sukar datang, kita tetap terpelihara iman kita kepada Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai ketika tergoncang keadaan ekonomi kita. Karena hari-hari ini memang saudara terus terang, itu kenaikan BBM itu sangat berpengaruh bagi semua masyarakat yang ada. Sehingga saya nonton tadi malam ada unjuk rasa ya, yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dan mahasiswa-mahasiswa yang ada saudara. Mereka tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kebijakan pemerintah. Mereka protes saudara. Karena mereka memandang memang terlalu sulit. Dan krisis ini melanda Indonesia saudara. Apalagi kita orang di laut. Notabene mata pencarian. Kalau kita lihat ya, saya jemaat DP mata pencarian kebanyakan petani saudara. Mereka kemarin bilang ini harga kopra. Lebih hari bukan lebih naik tapi lebih turun.
Mereka katakan nyana sebanding. Beli BBM 13.000 sekarang. Kalau penuh 15 ya. 15 saudara. Harga kopra kalau orang datang jemput 4.000. Kalau datang di Lirung ya 5.000 mungkin sampai 6.000 saudara. Mereka katakan tidak sebanding. Betapa krisis ini terjadi saudara. Tuhan Allah izinkan goncangan itu terjadi di Indonesia ini. Cuma dengan BBM naik, ini pengaruhnya ke semua lini kehidupan masyarakat yang ada. Tapi saya mau berkata saudara malam hari ini, apapun yang terjadi di sekitar kita, bumi bisa berubah kata firman Allah. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama saudara. Haleluya. Dia sanggup memelihara kita. Dalam kondisi sesukar apapun saudara. Kalau saudara dan saya iring Tuhan, setia Jehovah Tuhan. Haleluya, dunia hari-hari ini jahat saudara. Firman Allah katakan dalam kitab Wahyu, orang jahat dia akan tetap terus berbuat kejahatan. Yang kudus tetap kudus. Haleluya. Saudara, mari kita tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saya selalu ingatkan kepada jemaat, kita jangan lalai beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita jangan santai di rumah. Di saat ada jam ibadah, mari kita ibadah saudara. Haleluya saudara. Karena dunia hari-hari ini begitu menantang iman kita. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau kita itu tetap berkualitas. Haleluya. Kita menjadi gereja yang sempurna. Ketika Tuhan Yesus datang saudara. Kita bisa menikmati kehidupan. Torang petampa bukan di sini saudara. Dunia ini hanya tempat persinggahan saudara. Ya. Dunia yang kita diami tempat ini saudara. Ini hanya sementara. Karena Tuhan sudah menyiapkan tempat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tempat yang Tuhan siapkan itu luar biasa. Amin. Kalau saudara imani, saudara orang percaya, maka saudara akan melihat tempat di mana Yesus siapkan itu adalah tempat yang indah. Bukankah itu sorga saudara? Amin. Tempat tujuan kita, air kita. Kenapa saudara melayani Tuhan? Kenapa saudara setia kepada Tuhan? Karena cuma satu, kita masuk sorga. Haleluya. Kenapa saudara harus berkorban? Saudara harus melayani Tuhan sungguh-sungguh. Sekalipun ada tantangan, saya harus tetap melayani Tuhan dengan baik. Karena tujuannya cuma satu, hidup bersama dengan Yesus. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus datang, ya, Tuhan temukan 5 gadis yang bijaksana. Ini gambaran gereja yang sempurna saudara. Mereka siap. Gereja Tuhan yang sempurna itu gereja Tuhan yang sudah siap saudara. Amin. Haleluya. Siap imannya saudara. Bahkan saya mau berkata kepada saudara malam hari ini. Ketika ada pertemuan di udara saudara. Pertemuan yang indah. Pertemuan yang manis. Pertemuan ini terjadi bagi gereja Tuhan yang sempurna saudara. Yesus sebagai kepala gereja, saudara dan saya adalah anggota tubuh Kristus, mempelai perempuan, mempelai Kristus. Itu akan terjadi pertemuan di sorga. Saudara bisa ke sana, saudara bisa terbang ketika saudara punya sayap kiri, sayap kanan, di mana saudara punya Roh Kudus, saudara punya firman Allah akan membawa terbang engkau bersama dengan Tuhan. Kita harus punya firman dan Roh Kudus. Haleluya. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus, saudara. Amin. Haleluya. Karena itu akan membawa engkau akan menikmati pertemuan yang indah. Yaitu pertemuan di udara.
di mana saudara akan memerintah bersama dengan Yesus sebagai kepala gereja. Dalam 1000 tahun damai, saudara akan menikmati pemerintahan bersama dengan Kristus sebagai kepala gereja. Dunia hari-hari ini memberikan pengaruh yang begitu luar biasa bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dunia yang kita diami, saudara, dia akan semakin berkembang dengan kejahatannya. Saudara tahu kejahatan di mana-mana itu cukup luar biasa, saudara. Orang kalau mau backing jahat itu lebih gampang, saudara. Nyana perlu teori, nyana perlu rumus, nyana perlu apapun, saudara. Kalau backing kejahatan pasti sangat mudah. Tapi coba kalau mau backing kebenaran, sesuatu yang baik, sangat sulit, saudara. Memang itu firman Tuhan yang tidak salah. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Haleluya. Banyak yang dipanggil Tuhan. Banyak orang akan berbondong-bondong. Injil Matius sudah nubuatkan, saudara. Banyak orang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu malam hari ini saudara dan saya. Apakah hati saya, apakah hati saudara benar-benar connect, benar-benar serius dengan Tuhan. Apakah pengiringan kita selama ini kepada Tuhan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan, ataukah kita orang-orang yang sekedar hanya dipanggil saja. Tapi saya mau berkata malam ini kepada saudara, biar kita semua menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Kalau kita masuk dalam pilihan Tuhan, saudara, saya percaya engkau dan saya akan menikmati keselamatan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-28 dia berkata begini. Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Haleluya. Seberapa banyak kita semua malam hari ini Tuhan mau mengadakan suatu kerajaannya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kerajaan itu adalah kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Dia akan mau menambah iman kita. Kualitas kesetiaan kita kepada Tuhan. Penurutan kita kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Allah mau supaya benar-benar kita sangat teruji. Ya. Saya kasih contoh Ayub, saudara. Ayub ini mengalami satu ujian, tantangan yang sifatnya paripurna, saudara. Bagaimana ekonominya, kesehatannya, sosialnya, saudara. Luar biasa tantangan yang dialami oleh Ayub. Bagaimana Allah menggoncangkan ini. Tuhan justru izinkan. Iblis datang kepada Tuhan Yesus. Dia ingin mencobai Ayub. Yesus bilang, pergi Jo. Saudara tahu, Ayub ini adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang takut Tuhan. Dia adalah orang yang menjauhi kejahatan. Tetapi ketika Tuhan izinkan goncangan terjadi dalam hidupnya, anak-anaknya semua meninggal, diambil oleh Tuhan, harta bendanya ludes habis, saudara. Bahkan tubuhnya secara jasmani mengalami sakit penyakit. Orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabatnya mulai menjauhi dia. Ini goncangan yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam kehidupan Ayub. Tetapi apakah Ayub dia mengalami goncangan secara iman kepada Tuhan? Tidak, saudara. Amin, saudara. Ayub pasal 23 ayat 10 dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita orang harus seperti ini, saudara. Ketika mungkin saudara dan saya mengalami goncangan dalam hidupmu.
Apakah itu ekonomimu? Apakah kesehatanmu? Dalam rumah tangga atau apa saja usaha kita. Haleluya. Jangan sampai iman kita tergoncangkan. Ayub tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Bahkan dia mempersalahkan Tuhan. Tidak, saudara. Terbuktinya ini, saudara. Kalau kita lihat pasal 42 ayat 5. Dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ayub dengar, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu pemurah, Dia adalah Allah yang sanggup menolong. Dia hanya dengar kata orang, tetapi ini menjadi kesaksian hidupnya. Dia berkata bahwa setelah mengalami goncangan, Allah izinkan proses ujian terjadi dalam hidupnya. Kalau saudara baca Ayub pasal 42 ayat 10. Tuhan ganti semua yang hilang. Dia ganti 2 kali lipat. Luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Kita semakin diberkati oleh Tuhan. Dengan kasih karunia Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mau mengadakan satu kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Firman Allah di ayat 28 tadi dikatakan bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Amin. Mengucap syukur, ibadah. Ini 2 hal tidak perlu dipisahkan satu dengan yang lain, saudara. Karena dalam ucapan syukur, pasti kita punya hati terus mau menyembah kepada Tuhan. Yang mau terus menaikkan pujian kepada Tuhan. Yang mau berkata, Tuhan engkau baik. Amin, saudara. Tuhan engkau luar biasa. Dalam ibadah kita bisa melihat kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita menghadapi banyak pergumulan. Saya tidak akan tahu, saudara juga tidak akan tahu apa yang akan terjadi hari esok dan seterusnya. Ya, krisis boleh terjadi di mana-mana. Tapi itulah Tuhan kita. Ya, itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, heran karena kita punya Tuhan yang heran. Ya, di situasi krisis yang terjadi, saya bilang kita pejamaat, ini krisis terjadi ekonomi ini yang cukup luar biasa, pengaruhnya harga di mana-mana semua pada naik, tidak sesuai dengan penghasilan hasil bumi, saudara. Tetapi sampai hari ini, ya kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan masih pelihara kita. Kita masih makan dan minum, masih sehat-sehat. Amin. Bahkan Torah masih sementara membangun, saudara. Jemaat di sini masih sementara membangun. Ya kan? Krisis terjadi mana-mana. Tetapi jemaat Sebaot tetap membangun rumah Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan. Keperluan kita menurut kekayaan. Itu kekayaan Allah diberikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Mari kita terus mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan. Karena Bapa rindu supaya kita tetap terus mempermuliakan namanya. Jadilah jemaat yang setia, yang tetap kuat iman, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang kali yang kedua, kita menerima terus janji-janji Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini,